Kameranya diletaknya ada di sini, dan di bagian bawah sini ada bumpernya, reflektor, parking sensor lagi, karena dia sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert nih. Jadi ngebantu pada saat mundur ada posisi mobil atau motor yang dia akan ngerem sendiri. Kita coba lagi ya untuk kick sensornya. Mungkin mudah-mudahan sekarang saya sudah hatam. Oke, set. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kesampaian juga ya, gue turutin permintaan kalian nih, permintaan teman-teman, bikin POV Mitsubishi X-Force. Tentunya saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Mas Zainal. Ini dari Mitsubishi Dwindo Bintaro. Jadi gue memang sering aktivitas di sini guys. Jadi gue pikiran kenapa gue kemarin Mitsubishi jauh-jauh ya bang ya gitu ya. Di Bintaro nih ada patokannya ini pasar modern kan. Ini pasar modern. Jadi kalau kalian cari makan di sini mungkin iseng mampir ke sini. Kita bakalan muter ya bang. Iya, muter. Saya pasti bakal cobain, dan tentunya saya nggak bakal bagus-bagusin juga. Saya nggak bakal jelek-jelekin juga. Jadi saya bilang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya saya rasain di sini gitu loh. Ini saya sudah konekin pakai Android Auto, tentunya udah bisa Apple CarPlay. Saya belum coba pakai yang non kabel, tapi ini saya lagi coba pakai kabel karena udah simple, nggak perlu konek-konek, tinggal colok gini doang udah langsung konek. Dan ini alasan saya pakai Android Auto tuh bukan karena saya nggak tahu jalan. Jadi itu biar saya tahu kita ke tempat tujuan tuh kira-kira nyampe berapa lama dan berapa menit. Dan begitu masuk di sini, yang saya rasain pertama ya di sini saya langsung eye catching banget tuh di sini. Speakernya Yamaha. Nanti kita tes suaranya tuh bagus apa enggak. Tuh. Kita tes. Sinyal ya guys, maafin nanti kita sambil jalan aja. Saya eye catching itu pertama langsung ke distract sama speakernya Yamaha. Ada berapa speaker mas? Ada 8. Ada 8. Ini sudah electric parking brake, PRNDL. Nah, alasan safety dia nggak langsung auto release ya. Pencet dulu ya. Udah. TPMS sudah dilengkapi juga. Kita keluar sini bang berarti. Bang, ini kita bakalan muter di mana nih? Kita muter ke Emerald aja ya. Emerald aja ya. Lumayan tuh jalan juga trek lurus. Oke. Jadi next nanti gue bakal bikin komparasi, pinjam lagi ya bang ya. Ini nanti saingannya berarti sama si kereta HR-V, Yaris Cross ya kan. Pokoknya teman-teman kalau misalnya pengen dibuatin video apa, mas coba komparasi, mas coba bikin POV, nanti juga saya bilang pinjam lagi Xpander Cross ya bang. Saya mau bikin POV-nya kayak gini lagi gitu loh. Oke, ini sudah mulai berasa. Jadi kayak di sini jalan aspalnya tuh nggak gitu rata. Ini suspensinya tuh kita coba nih ya, ini ya sedikit ya, nih tuh. Dia tuh nggak keras tapi nggak empuk ya bang ya. Ya kan, jadi tentunya balik lagi, ini para penonton saya suka nggak terima, mas bandinginnya jangan sama ras lah. Kebetulan mobil gue ras nih guys. Jadi menurut gue tuh mobil paling keras tuh ya ras gitu ya kan. Ini oke. Ini sebenarnya bukan saingannya ras ya ngomong-ngomong ya. Ini saingannya tuh ya itu tadi Yaris Cross, HR-V, kereta. Oke. Ini bawaannya langsung gimana ya? Ini lebih lega loh dibanding mobil gua tuh. Lebih lega. Atasnya ya? Iya, gue kalau lagi bawa anak gue tuh bang naik ras tuh kadang-kadang kalau gue nggak perhatiin gitu anakku bisa kejedot. Ini udah ada blind spotnya juga. Terus sudah ada TPMS, mungkin terkesan sepele, tapi buat kalian yang suka road trip itu penting banget loh. Itu ada TPMS itu. Terus yang salah satu keunggulannya si X-Force ini adalah dia ada drive mode ya bang. Iya kan, ada drive mode nya tuh. Ada normal, wet, gravel, sama mat. Jadi klaimnya itu, jadi kalau berkendara di jalan yang apa ya, kan suka ada genangan air ya bang ya, itu lebih aman gitu ya. Tentunya itu bisa dibuktikan pada saat gerimis atau pas hujan ya. Nanti next saya, nanti next deh. Palingan kayak kemarin yang sering dibicarain netizen tuh adalah kenapa di sini tuas locknya masih kayak gini, udah gitu doang. Tapi dia ada ini locknya kayak ini. Tapi asal kalian tahu ya,
Alphard yang baru juga kayak gini. Iya, Mercy semua kayak gini, BMW semua kayak gini. Bukan ini ya, cuma maksudnya gua cuman bilang kenapa yang Alphard nggak lu bully, kenapa Exos lu bully? BMW Mercy kenapa nggak dibully ya kan? Iya. Nah, tapi ini mungkin next time ya Mitsubishi juga harus dibenerin. Jadi dia harus dengerin suara konsumen juga sih ya bang. Tapi terlepas dari itu semua sih, gue bilang kalau lu orang mau beli mobil ya cobain sih. Ya kayak gini nih, gue cobain demi kalian. Setirnya cukup responsif sih guys. Gasnya juga. Gua harus cobain fitur drive mode-nya juga sih. Kita cobain normal, ada wet. Nah wet tuh kalau pas kayak lagi mungkin banyak genangan air gitu, atau gravel. Gravel itu berarti kayak batu-batuan gitu ya. Nah mat tuh berlumpur. Jadi dia ada 4 mode. Kenapa dia nggak dikasih sport mode ya gitu loh? Apakah mode normalnya sudah cukup responsif ya? Kita tes coba deh. Karakternya mirip-mirip sama Expander, mirip memang ya bang ya? Mirip ya. Tapi dia nggak ada kayak jeda lag kayak mobil gue. Tuh lagi-lagi gue bandingin sama mobil gue dah tuh. Tapi bisa dibilang gue sudah coba naik Yaris Cross, enakan ini. Kalau sama kereta gue harus ingat-ingat lagi nih. Gue harus ingat-ingat lagi karena udah lama nggak nyetir kereta. Kalau ini sama Yaris Cross. Udah pernah coba? Yaris Cross udah. Yaris Cross itu kayak gue megang persnelingnya aja kayak ringkih gitu, kayak kayak gue takut rusak gitu loh. Nah ini cukup, maksudnya cukup elegan, terlihat mahal ya, kayak gini. Nah kemarin banyak yang dikeluhkan soal di sini. Gitu. Kita cobain speed bump yang di sini. Oke. Halus. Speed bumpnya halus. Suspensinya itu ya tadi saya bilang dia tuh nggak keras tapi nggak empuk juga gitu loh guys. Oke. Cukup responsif ya bang. Depan ada speed bump. Oke. Nah remnya juga halus. Jadi kalau kayak speed bump itu nggak terlalu apa ya, mental-mentul kayak gitu. Kekedapan kabinnya kita coba. Cukup kedap. Root. Speakernya oke. Sekarang kita coba putar balik. Setirnya enak ya, enteng ya. Terus mobilnya tuh berasa banget, compact banget ya memang ya. Ini memang compact banget ya. Nah, ada sih sedikit jeda gitu. Saya ingat-ingat ya. Kalau kereta tuh agak cukup responsif ya, responsif. Tapi saya harus ingat lagi. Nanti mungkin next time saya bakal jajarin ekspor sama kereta. Nanti mungkin ekspor sama Yaris Cross. Tapi gue bisa bilang kalau sama Yaris Cross mendingan ini. Gitu. Kalau sama kereta nanti saya ingat lagi ya guys. Ini mungkin ada sedikit kayak rasa jeda apa nge-lag sedikit gitu loh. Tapi apa maksudnya hal kecil. Tapi kalau sudah jalan sih aman ya. Apalagi drive mode-nya ada 4 tadi itu kan. Tuh. Dan yang paling tuh kayak tadi ada jalannya berlubang kayak itu, dia enak gitu loh. Cukup oke. Terus balik lagi mensikapi. Ini pendapat Bang Zainal nih.
orang pasti kalau ekspor tuh pasti yang di komen adalah Kebanyakan ya. ini pasti, ya kan? Ya. Terus Ini. Terus apa lagi, Bang? So far sih kebanyakan sih itu aja ya. Itu aja kan? Masalah kayak Sama ini palingan ya. Iya. Enggak, tapi kalau ini enggak kok. Enggak ya? Enggak ada. Masuk sunroof atau panoramik. Sekarang guys, ini mobilnya ini warnanya tuh putih pearl. Ya kalau kalian perhatiin tuh ada glitter-glitternya. Kalau secara look sih saya suka ya, ganteng gitu loh. Jadi bener-bener mobil konsepnya sama ini tuh sama. Beda dikit lah mungkin ya. Sama kayak dulu Xpander sama mobil konsepnya juga mirip. Remote-nya kayak gini ya, sederhana banget tapi fungsinya berfungsi. Lock terus unlock saya suka karena dia kelihatannya, jadi kita tahu nih mobil kita itu kekunci apa enggak bisa lihat dari spionnya. Kalau kekunci udah kayak gini. Terus saya mau coba praktekin lagi fitur yang ada kick sensor untuk power back door-nya. Jadi bisa dibuka dari sini ataupun dari sini. Kita tes kick sensornya sekarang. Bisa. Jadi itu butuh ini guys. Kayak kita tuh harus apal dulu, oh kaki kita di sini dan segala macam kayak gitu. Sekarang kita tutup pakai kick sensor lagi. Oke, percobaan sekali gagal. Yang kedua gagal lagi. Sekarang dibantu sama Mas. Coba Mas. Bisa ya, tuh hanya yang punya gitu loh guys. Tapi ini better lah, better dibandingin tadi gue pertama bisa kan, better yang dibandingin dulu tuh gue bikin tutorial Fortuner sama susah banget. Oke, lanjut dulu ya Mas ya. Nanti kalau nanya-nanya harga langsung sama Mas Zainal aja. Kita lihatin dari sini. Saya suka banget ya nih desain kapas ini, tarikan-tarikan garis-garis ini menambah kesan tuh futuristik, sporty, bahkan lampunya nih terlihat 3D banget tuh. Ya kan, lampunya sudah proyektor LED semua. Terus saya suka nih lampu sini nih cakep banget loh. Cakep banget gitu loh. Terus di sini ini warna kayak satin chrome gini. Ini bahan hitam, bahan dop gitu. Biar nggak kena pantalan kerikil, nggak kena langsung ke sini. Terus ini bahannya putih mutiara juga. Terus ini kan kita lihat loh, fog lampnya di mana? Rupanya fog lampnya di bawah guys, sudah LED nih. Fog lampnya letaknya ada di bawah. Terus di sini ada emblem Mitsubishi, ya kan? Secara looks ini ganteng sih. Paling minusnya ini dia belum ada kayak yang lane keeping assist, lane following gitu, dia belum ada. Setahu saya belum ada, di browser saya baca juga nggak ada. Tapi kayak blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dia sudah lengkap semua. Wah, bagian dalamnya sudah rapi ya, sudah dicat, sudah dapat peredam mesin. Kalau mesin itu yang dipakai 1500 cc, tenaganya 105, torsinya sekitar 141 ya. Di RPM-nya cukup rendah di 4000. Air intake-nya cukup tinggi, setinggi ini. Tuh. Ya, cukup lumayan tinggi, tuh sepinggang saya. Mirip-mirip kayak Rush juga. Karena dia ground clearance sudah cukup tinggi, artinya kalau kayak 3/4 ban juga masih bisa. 222 ya Bang ya. Tuh cukup tinggi juga sih. Dan ini layoutnya kayak gini. Kalau dari segi safety-nya kayak rem ABS, ABD, BED sudah ada semua nih guys. Cukup rapi. Udah dicat juga nih. Dah. Nih. Secara looks ganteng, saya bilang ya. Nah, kita lihat dari samping sini, dia tuh nyambung. Jadi itu yang bumper depan ini nyambung sama set cladding sini, ini over fender ya kan, bahan dop, sampai nyambung juga di side skirt. Bahkan kalau kalian perhatiin di side skirtnya di sini tuh ada kayak desain tuh kayak berlian-berlian kayak gitu ya. Ini velgnya yang dipakai matchingnya silver dan hitam, profil bannya 225, ringnya tuh 18 ya. Remnya sudah cakram, ada mudguardnya di depan ya, cakram depan belakang. Ini desain-desainnya juga sporty banget. Terus spionnya dia sewarna body, ada lampu sen, dan di bagian bawah tuh bahan dop. Handle-nya dia sewarna body juga, ada smart entry ya kan, kiri kanan belakang juga sudah ada. Sudah dapat talang air X-Force, ini bahan dop. Cuman sayangnya kenapa nggak dikasih roof rail ya? Penting nggak? Penting sih memang, tapi kayak kereta tuh ada apa nggak ya? Ada sih kayaknya sih.
bagian desain. Ini saya suka nih desainnya nih, tuh. Nah bagian dalam sini, nah yang kemarin ini diprotes sama teman-teman tuh kayak gini nih. Tapi kenapa kalian nggak protes si Alphard juga? Alphard kayak gini loh, Alphard yang baru. Nanti ya, saya belum review secara detail si Alphard yang baru. Lagi susah banget soalnya. Ini sudah soft touch, piano black. Nah ini lebih kesannya itu lebih ke fashion gitu loh guys nih. Bahan-bahan nih, fabric kayak gini. Ini sudah satin chrome. Joknya saya suka. Airbagnya itu ada 4, jadi pengemudi, penumpang depan, sama di samping-samping. Nah yang saya suka joknya tuh kayak kulit, terus ada nih, ada aksen-aksen coklat juga. Terus nah di sini buat posisi duduk juga cukup nyaman, menyangga dengan sempurna. Oh sudah soft opening ya. Terlihat sepele tapi ini penting loh, dan bukanya cukup sampai bawah. Ini bisa buat penyimpanan terbuka gitu guys, tuh, ya kan. Ini bahannya fabric gini. Akan lebih senang lagi saya kalau di sini ada tempat minum gitu loh. Jadi minuman rupanya nggak perlu khawatir taruh minuman, bisa dingin di sini ya. Mungkin bisa buat taruh minuman, ini ada blower AC-nya di sini tuh, bisa buat dingin. Terus tempat kabel di sini juga cukup ergonomis, nggak terganggu dengan persneling dan segala macam. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga terbuka. Nah ini speakernya tuh oke lah ya, Yamaha punya. Di bagian atas di sini sun visor-nya ada kacanya, ada lampunya juga nih. Jarak kepalanya masih sekitar sisa segini ya. Nah, ya, di bagian sini ini sudah soft touch, dan kalau kalian perhatiin di sini tuh ada kayak tekstur gitu loh, kayak berlian-berlian. Ini juga sudah satin chrome. Ya, cukup niat lah ya. Cukup niat untuk desainnya. Joknya juga sudah. Tuh, ada aksen-aksen warna coklat. Isofix tentunya ada, cantolan baby car seat. Dan bagian tengahnya itu kalau misalnya kalian nggak pakai bisa dijadiin armrest, ada tempat cup holder juga. Tapi kalau misalnya mau dipakai duduk juga bisa nih, tuh. Ya. Duduknya cukup rata, seat back pocket, ventilasi AC ada, dan di sini ada port Type C sama USB, jadi nggak perlu beli itu colokan lagi ya. Car charger, lampu interior. Saya suka sih di sini interiornya tuh warna hitam semua. Ya itu soal selera sih, tapi saya suka warna hitam, jadi biar nggak gampang kotor, dan juga kesannya tuh lebih sporty. Hand grip kiri kanan, sistem retract. Nah duduk di baris kedua, wah cukup lega banget. Sebelah sini juga. Oke, lanjut ke bagian sebelah sini. Di sini tuh kayak seolah-olah hitam. Cuman kalau misalkan yang dibikin nyambung pasti akan lebih keren lagi sih. Antena sudah shark fin. Terus di sebelah sini tuh spoiler, ada headlamp stop lamp, defogger juga sudah ada. Tampak belakang sih saya bilang ganteng banget tuh. Lampunya sudah LED ya, bentuk huruf apa, huruf T ya. Terus ada emblem X-Force, emblem Ultimate, emblem Mitsubishi. Kameranya diletaknya ada di sini. Dan di bagian bawah sini ada bumpernya, reflektor, parking sensor lagi, karena dia sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert nih, jadi ngebantu pada saat mundur ada posisi mobil atau motornya dia akan ngerem sendiri. Kita coba lagi ya untuk kick sensornya, mungkin mudah-mudahan sekarang saya sudah hatam. Oke. Size ban serepnya letaknya ada di dalam sini, ya kan? Kalau misalkan kalian butuh bagasi yang lebih diturunin, kalau misalkan pengen dibikin rata lantai juga bisa kayak gini. Cukup lumayan gede sih. Di sini ada hook, ya kan? Sini ada dongkrak, letaknya di sini nih guys. Nah, untuk penutupan itu bisa pakai kick sensor atau bisa pakai dari sini. Ada 2 mode. Ini nutup doang atau ini nutup langsung kunci. Kita tes sekali lagi. Tuh. Jadi saya sudah hafal, jadi smooth aja naruh gini langsung ke pakai sendiri ya. Nah, sekarang mau ngetes ke ini kabinnya. Bang Zainal tingginya berapa? 168. 168. Buat duduk teman-teman bisa lihat menyangga paha dengan sempurna, jarak kepala masih cukup. Oke, ya kalian bisa lihat. Nah, sekarang saya cuma di sini saya agak suka untuk desain ini doang. Kemarin si Reza RFR juga bilang nggak suka sama itu. Kita sekarang coba nyalain mesinnya. Saya suka nih sama animasinya tuh. Wah, gambar X-Force-nya. AC-nya sudah dual zone, bisa diatur kiri kanan beda. Jadi kalian nggak perlu rebutan, kan? Terus ada defogger depan juga, ada max cool, ada memori. Jadi kalian udah biasa settingan AC-nya berapa bisa diatur. Udah ada nano juga ya, Bang ya? Yeah. Wireless charger udah di sini. Tuh, sudah ada port USB sama ini port Type C. Terus ini tombol engine startnya di sini, jangan dibingung. Ini drive mode-nya. Tadi kita lihat kan ada normal, ada wet, gravel, sama mud kan. Di sini sudah electric parking brake, auto hold. Jadi nggak perlu tarik-tarik ya. Tapi sebenarnya rem tangan itu preferensi masing-masing sih sebenarnya sih.
tergantung, tapi ini sudah rapi kayak gini, tempat minum. Terus yang tadi saya cerita, di sini ada konsol sudah subtouch, dan ini ada blower AC nih, tuh lumayan cukup gede. Nah, tilt dan teleskopik. Oke, setirnya sudah tilt teleskopik, lampunya sudah otomatis, dan di sini ada tombol apa aja. Ini tombol untuk pengaturan MID. Ini 8 inch. Nah, kalau yang ini 12,3 inch ya kan. Kita lihatin satu-satu di sini menunya ada apa aja. Tuh, kita lihat di sini ya. Ini ada informasi average BBM 6,9 km/liter. Kita belum jalan banyak ya. Nanti mungkin harus dicoba pakai metode full to full next time. Terus ada TPMS. Jadi kalian nggak perlu turun atau datang ke tempat nitrogen buat ngecek tekanan angin. Ini udah ada. Sepele tapi penting. Kompas. Berarti mobil ini ngadep ke berarti east ya. Ngadep ke timur. Penting juga. Jadi biar kalian nggak nyasar. Ini Android Auto, udah konekin pakai ini, pakai wireless juga bisa. Cuman tadi saya ribet, saya pakai kabel aja. Belum putus-putus sih dari tadi sih. Ini informasi sensor-sensor lah di sini semua. Tuh, ini settingannya tuh semuanya. Ini tampilan BBM. Ya, ini informasi yang blind spot, pakai sensor kondisi nyala. Terus di sini ada tombol nih untuk power backdoornya, ini untuk manual leveling. Jadi kalau dimuatin banyak orang bisa diatur ketinggiannya ya bang ya. Oke, terus tombol apa lagi di sini? Nah, di sini tadi kelewatan ya guys. Di sini tuh, ini speaker Yamaha. Terus ini tombol retract-nya, ya kan? Ini tombol lock dan unlock-nya. Ya ini cukup ngebantu lah. Dibandingin mobil gua untuk noto-noto harus ini udah ada nih dari sini. Ini power window-nya. Oke. Nah, ini nyambung, seolah-olah nyambung gitu loh guys. Nah, oke, di sebelah sini sudah auto ceramic mirror. Ini indikator seat belt, ini lampu interior, ini tempat kacamata ya. Jadi nggak bingung taruh tempat kacamata di mana, ada di sini. Wah, ini bisa tahu ya bang ya. Jadi mobil ini berada di dataran rendah apa enggak gitu ya. Yeah. Terus ada lagi altitude, nih tuh lokasinya. Lokasi tuh. Wah, ini direction, ini yang kompas tadi. Oke, speakernya gue udah bilang oke. Jadi kalau misalkan nih gue punya mobil ini, fitur apa yang bakal gue pakai? Pertama udah pasti Android Auto. Android Auto udah pasti gue pakai. Terus kayak yang direction, maps, arah, ini udah pasti gue kepake banget. AC dual zone kiri kanan. Ini sering banget. Jadi kadang-kadang kalau lagi di mobil bang biasanya kan ada ya, Mas kedinginan. Nah ini nggak perlu rebutan. 3,5 ya, bisa diatur. Misalkan yang driver mau panas, yang ini mau dingin, jadi kalian bisa atur. Terus ya modenya cukup lengkap, semburannya atas bawah maupun bawah doang, maupun bawah sama defogger depan. Defogger depan penting banget, jadi kalau pas hujan guys, itu biar kalian itu kacanya nggak berembun gitu loh ya. Itu udah cukup oke. Apalagi ada nano, wireless charger juga udah oke. Terus electric parking brake auto hold, ini udah pasti gue kepake banget. Drive mode sih relatif ya, gue nggak terlalu. Tapi kayak misalkan tempat minum, jadi biar tetap dingin, itu gue kepake banget. Tempat kacamata nggak perlu ditanya ya, salah satu alasan gue beli mobil gue yang Ciras itu ada tempat kacamata sih. Nah ini menarik nih, auto ceramic mirror, jadi kalian nggak perlu apa ya, kadang-kadang suka nggak nyaman gitu loh bang, lagi nyetir kan di dam ini udah langsung redup. Nah fitur blind spot ini kepake. Cuman sayang aja di gue pribadi nggak ada fitur yang lane keeping assist atau lane following, tapi kebantu sama si cruise controlnya ini gitu. Tapi dari pengendaraannya udah cukup oke sih. Coba kalian komen kira-kira fitur apa yang kalian bakal pakai. Dan pesan gue cuman satu, kalau kalian misalkan nggak percaya, aduh masa sih Mas Teguh kayak gini suspensinya masa sih, ya pesanku cuma satu, kalian dateng sih, dateng lihat unitnya dan test drive. Itu aja sih sebenarnya. Udah selesai, waktunya kita pulang. Ternyata mobilnya berasa cukup kompleks sih bang. Gue sendiri pun gue pakai expander sih. Pengennya dulu gak expander. Gue pakai ras guys. Ras itu justru sebenarnya gue buat daily kan. Cuman mobil baris ketiga tuh gue lipat bang.
karena sebenarnya kalau daily enakan sebenarnya 2 baris ya. Jujur, sejujurnya sebenarnya lebih compact buat nyelap-nyelip. Oke. Jadi sebenarnya mobil-mobil SUV itu medannya kayak gini guys sebenarnya. Ya cukup oke. Dan cukup responsif sih. Dan ini kalian kalau misalkan mau di mode kayak gini, kalian bisa pakai yang gravel nih, tuh, ya kan? Tuh. Cobain. Tuh, kita cobain kan tuh. Responsif banget. Dan kalau yang kemarin saya baca-baca, kenapa dia ada mode wet? Karena di Indonesia ini kan sering hujan ya bang, sering hujan dan jalanannya sering tergenang air. Dibikinlah mode itu. Ya berharap adalah mobil ini bakal lebih safety kalau di jalanan yang tergenang banjir gitu. Ini ya dari 0 tuh ngegasnya, dia ada nge-lag tapi sedikit doang gitu loh, sedikit doang. Lajunya udah smooth. Beda kalau sama Xpander ya. Kalau kemarin gue udah nyobain juga R3. Kalau R3 itu mirip-mirip sama Ras. Kalau Ras lebih parah gitu. Nih kalau kayak ada polisi tidur kayak gini tuh, dia tuh juga nggak keras tapi nggak empuk, stabil. Langsung ngegas lagi tuh langsung ini, langsung gas, responsif lah intinya gitu. Intinya tuh, buat muter baliknya juga cukup stabil ya. Itu berkat fitur Active Yaw Control. Nah, wih, bagus ya. Jadi buat relaksasi juga ya. Kita video kita sendiri gitu bisa gak ya? Nanti kita coba ya. Kayaknya sih bisa ya. Iya. Video kita sama keluarga gitu ya kan, kita taruh di sini. Nanti kita coba nih. Gue lagi nggak bawa USB sih. Next time ya. Next time nanti gue bakal balik lagi guys. Nanti gue bikin komparasi antara Yaris Cross sama ini. Kalau nggak kereta sama X-Force ini. Guys, videonya sampai di sini dulu ya. Overall sih kalau disuruh nilai 1 sampai 10 kasih berapa ya? 9. 8 deh, 8 ya. 8 ya. Oke ya. Karena gue sendiri bang sebagai ini belok kiri ya. Iya, Gue butuh panoramiknya sih kalau gue pribadi sih. Kalau gue pribadi lebih bukan buat gue ngerasain. Gue bukan ngerasain ininya buka-buka dada-dada buat kampanye enggak. Bukan bang. Tapi gue lebih butuh kacanya buat nempel kayak gini sih. Nempel apa? Ini. Stiker. Bukan nempel stiker. Nempel GoPro-nya. Jadi buat bikin vlog. Itu aja sebenarnya. Penting nggak penting sih. Tapi oh iya, penting nggak penting, tapi gue nggak butuh untuk kayak panoramiknya sebenarnya karena panas sih ya, panas sebenarnya guys. Jadi ini cocok buat teman-teman yang cari mobil buat berkendaranya yang stabil gitu. Soalnya banyak juga kok ada beberapa customer yang cari mobil kayak misalnya kereta aja cari yang tipe style kayak gitu. Ini dinaikinnya cukup enak. Oke, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus komen kalau pengen dibuatin video apa, misalkan komparasi nih tuh Ras sama Xpander Cross next time ya. Ya jangan lupa subscribe ya. Terus kalau mau nanya-nanya harga nanti kontaknya saya taruh di pin komen aja.